Kalau gitu kalau Mbak Miranda kita panggilin narasumber kita yang berikutnya nih. Jadi siapa kira-kira sama? Waduh, ini berbeda nih. Kalau tadi kan udah ada ITB, udah ada UGM, udah ada UI nih. Selanjutnya yang ada di Surabaya nih. Oh, kira-kira apalagi kalau bukan ITS. Kalau gitu kita langsung aja panggilin Mbak Floren. Iya, halo teman-teman. Halo Floren, apa kabar? Alhamdulillah baik, teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Floren sendiri mungkin bisa kenalan dulu sama jurusannya juga sama univnya lagi nih. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum Bu Eva, Pak Tri, adik-adik dan teman-teman alumni Semalanya 22. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Floren Aliza. Saya dulunya Semalanya 22 Gen 5, teman sekelasnya Atar. Atar keren banget, emang dari SMA keren banget. Terus aku sekarang lagi kuliah di Teknik Industri ITS, lalu melalui jalur SNMPTN. Oke, keren banget ya melalui jalur SNMPTN. Kalau kita boleh tahu nih, topik apa aja sih yang dilampirkan sama Mbak Floren waktu daftar? ya, atau apa aja nih yang Mbak Floren siapkan buat daftar ke SNM ITS? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya aku kayak mau ngasih reminder ya, sertifikat di SNMPTN itu nanti di LTMPT-nya, di website sendiri itu yang tahun kemarin, aku nggak tahu kalau tahun sekarang gimana, itu disuruh input 3 sertifikat. Disarankan oleh LTMPT itu untuk menginput satu tempat input, satu file, tapi ada juga beberapa yang aku tahu entah di teman-temanku sekitar atau yang aku tahu di Twitter itu ada yang kayak satu tempat untuk menginput file tapi dia tuh sertifikatnya nge-grade gitu, jadi kayak totalnya nggak 3, ada lebih gitu. Tapi aku sangat menyarankan untuk ikut SNMPTN aja, jadi kayak maksimal 3 gitu. Dan ada juga yang isinya nggak 3, ada juga isinya kayak cuma 1, 2 gitu. Untuk aku sendiri, aku sebenarnya agak telat sih. Aku baru ngumpulin sertifikat itu waktu kelas 12. Sempat ikut beberapa lomba waktu kelas 12. Jadi kalau saran dari aku ikut untuk kelas 11 ya mungkin buat ikut dan ngumpulin baik sertifikat dari jauh-jauh hari. Nah, untuk sertifikat yang aku input sendiri itu ada 3. Yang pertama dari aku sempat ikut Olimpiade Kimia dan dari platform online itu university.id kalau teman-teman tahu. Dan itu kebetulan kayak ranking berapa dari ratusan gitu, ranking 10 atau dari lupa juga, kayak dari ratusan lumayan se-Jawa Timur. Terus yang kedua nginput sertifikat dari tryout ini loh ITS kalau teman-teman tahu. Pada saat itu aku tryout itu 7 besar se-Indonesia, terus kayak ranking 1 se-Surabaya gitu, jadi aku input itu. Sama juga sertifikat IE Games, karena tadi aku teknik industri ya, ini aku kalau input sertifikat itu kayak mikirnya meletakkan sudut pandangku sebagai orang yang nilai aku di SNMPTN gitu kan, itu dinilai secara subjektif ya oleh rektor atau kaprodi. Jadi sebisa mungkin aku tuh kayak nge-branding ITS, jadi aku inputnya tuh yang ada ITS-ITS-nya, yaitu yang tinggal ITS sama IE Games, yaitu dari jurusanku sendiri dari Industrial Engineering. Jadi kayak biar kalau dilihat sama kaprodi sama rektornya tuh kayak, oh berarti orang ini emang pengen ITS, pengen teknik industri gitu sih. Tapi sebenarnya aku nggak tahu jujur kayak penilaian sakleknya atau exactly gimana tuh aku nggak tahu, cuman ya logikanya kayak gitu sih gitu. Semoga terjawab. Oke, jadi lagi strategi ya. Iya, penting banget apply sertifikatnya pun butuh strategi. Iya benar. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Alasan Mbak Floren milih teknik industri itu apa sih? Atau mungkin ini memang udah impian dari lama? Oke, jadi dulu waktu aku SMP itu sebenarnya kayak udah janjian sama temanku mau masuk teknik industri, dan kebetulan kayak teman-teman tuh harus mulai percaya sama the power of ngomong, the power of manifestasi. Nggak pakai ngomong aja nanti tiba-tiba impiannya tercapai juga kok. Jadi dulu aku waktu SMP tuh emang janjian sama temanku buat teknik industri, kayak mulai ikut lomba-lomba, mulai searching tentang teknik industri dari SMP. Jadi emang dari dulu pengen banget, dan alhamdulillahnya aku dan temanku juga keterima TI lewat SNMPTN juga gitu. Kayak jalan gak ada yang tahu sebenarnya. Oke, terus kenapa TI? Kenapa nggak yang lainnya? TI itu sebenarnya kalau di ITS namanya bukan TI ya, namanya tuh TSI atau Teknik Sistem dan Industri. Sebenarnya itu sama aja kayak teknik industri pada umumnya, cuman ditambahin kata-kata sistem. Jadi kita belajar itu secara sistemik, kita belajarnya secara menyeluruh, kita diajarin tentang helicopter view, system thinking. Jadi melihat sesuatu itu in general, melihat sesuatu secara luas gitu. Dari TI sendiri, dari 1 semester yang telah aku jalan itu, kita tuh diajari jadi
generalis gitu loh. Kalau mostly di beberapa misal jurusan hukum atau dokter itu kan berarti dia spesialis di bidang ya hukum dan dokter gitu. Nah kalau di TI sendiri itu kita diajarin jadi generalis gitu. Kayak kita benar-benar belajar semuanya. Kita teknik mesin belajar iya, psikologi kita belajar iya, ergonomik, biologi kita juga belajar. Jadi itu sih yang aku suka. Berarti nanti aku mikirnya karir aku ke depannya tuh bidangnya, fieldnya tuh luas. Aku bisa masuk kemana aja gitu. Dan untuk matkulnya sendiri, oh ya buat teman-teman kalau buat yang kelas 11 atau kelas 12 butuh banget research buat matkulnya apa nanti dipelajarin, karena waktu kuliah ini itu kayak 4 tahun ke depan itu teman-teman bakal belajar itu tuh aja. Jadi perlu banget buat research. Researchnya di internet banyak. Search aja keywordnya, silabus atau kurikulum, jurusan teman-teman dan universitas yang teman-teman mau gitu. Kalau di TI sendiri aku sangat tertarik sama psikologi mesin kalau nggak salah ya. Itu tuh jujur aku tuh pengen banget jadi bekerja di bidang human resource ya, HRD lah let's say. Nah itu karena HRD tuh maunya tuh yang lulusan psikologi atau TI. Jadi karena aku malas jujur, jadi aku maunya TI gitu sih. Dan kalau boleh nambah jelasin ya kenapa ITS, kenapa nggak yang lain. Sejujurnya karena yang pertama harus banyak-banyak ngobrol sama orang tua ya. Kayak dari orang tua aku sendiri nggak ngebolehin untuk di luar kota, jadi maunya di ITS. Terus yang kedua, TI ITS itu juga nggak kaleng-kaleng, nggak kalah bagusnya sama TI di luar sana. Jadi buat teman-teman kalau misal mau lihat jurusan itu, lihat juga akreditasi dan sertifikasinya. At least kalau dari aku buat lulusan Semala itu dari Ban PT unggul. Sertifikat dari Ban PT unggul. A itu udah masih kurang, jadi unggul at least. Terus itu untuk akreditasi nasional, untuk akreditasi internasional itu boleh banget ditambahin kayak AUN QA atau ABET. Nah, kalau dari TI sendiri itu udah Ban PT unggul, AUN QA dan ABET. Maksudnya AUN QA dan ABET itu gimana? Maksudnya tuh kalau misal departemen atau jurusan teman-teman udah berstandar internasional seperti AUN QA dan ABET, itu berarti fasilitasnya entah dosen, entah pendik, entah segala macam labnya itu udah sama seperti universitas luar negeri yang sama-sama AUN QA dan ABET. Nah kalau yang aku tahu yang AUN QA juga tuh UW atau University of Washington ya. Jadi bisa dibilang segala fasilitas dosen dan pendik dari TI ITS itu ya sama kayak di University of Washington. Gitu sih. Sorry ya kalau jadi storytelling gini. Nggak apa-apa. Justru itu ya. Jadinya kita cari ini. Benar-benar. Dan buat kita boleh tahu nih, sebenarnya Mbak Floren waktu dasar SNM itu pilihan pertama dan keduanya apa sih Mbak? Boleh di-spill dong. Oke. Buat pilihan pertama aku TI ITS atau Teknik Industri ITS, pilihan kedua aku Sistem Informasi. Basically SIS4 itu kayak teknik informatika tapi ada bumbu-bumbu manajerialnya. Kenapa TI dan SIS4 ya? Karena jujur sebagai mahasiswa saintek, sebagai siswa saintek pada saat itu aku tuh sebenarnya udah agak muak ya sama Vicky, dan alhamdulillah ketemu lagi sih di semester 1 dan 2. Tapi untuk di semester selanjutnya tuh buat Vicky di TI atau di SIS4 itu kayak agak berkurang lah daripada teknik-teknik yang lain. Kayak misal teknik mesin itu pasti belajar fisika sampai lulus gitu. Nah kalau di TI itu setelah semester 1 dan 2 kuantitas belajar Vicky-nya tuh lebih sedikit. Itu sih yang aku kejar sebenarnya. Oke, kalau gitu buat angkatan 23 mungkin ada pertanyaan buat Mbak Floren nih. Mungkin ada Mbak Floren ada di sini. Yuk, buat Mbak Floren nih 23 bisa tanya nih sekarang. Iya. Dan lalu kan bisa langsung tanya ya, atau mungkin kalau malu ngomong nih bisa via chat ya, nanti kita bacain. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Reihan nih. Permisi Mbak, mau bertanya kehidupan di ITS itu gimana sih? Oke, kehidupan in general ya. Kalau aku lihat dari penjelasan Atar dan Miranda itu kan setahu aku kayak ITB akademik banget. Di ITS sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya di ITB ada namanya TPB, kalau di ITS itu namanya UPMB. Jadi mungkin
semua aku nggak tahu ya, kayaknya jurusan teknik di berbagai universitas itu juga menerapkan itu. Jadi kayak 2 semester pertama itu belajarnya mata pelajaran yang kayak SMA sama Fikih, terus ada KWN juga atau PKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Baru menjurus di matkul-matkul jurusan itu di semester 3 ke atas. Jadi di 2 semester pertama ini tetap belajar lagi matkul-matkul SMA. Nah kalau di ITS sendiri tapi itu kayaknya kalau dari aku sendiri merasa kayak lumayan ringan ya, walaupun juga kayak adalah satu hari yang kamu tuh kelasnya dari pagi sampai maghrib itu juga ada, tapi juga ada di satu hari yang kamu libur gitu. Jadi dari aku sendiri kayak nyari berbagai aktivitas di luar kampus gitu, kayak misalnya kalau teman-teman tahu Ajak Gerak itu aku sempat ngajar di sana. Jadi kayak banyak banget flexibility dari ITS yang ITS afford dari aku buat mahasiswanya biar bisa melakukan kegiatan di luar sekolah, di luar kampus gitu sih. Jadi ya lumayan balance. Oke, jadi bisa kita lihat ya kalau ITS ini lebih senggang gitu ya. Iya. Sibuk tapi kayak lebih enggak gitu. Oke. Mungkin dari angkatan 23 ada pertanyaan lagi. Keren banget. Tadi Mbak Floren cerita-cerita tuh udah pernah jadi mentor nih. Itu gimana sih Mbak, kalau boleh cerita-cerita gitu tentang itu? Kayaknya seru banget. Oh ya, jadi kebetulan jadi sebenarnya kayak banyak banget ya informasi open recruitment di media sosial tuh harus manfaatin, kayak jangan main ide. Makanya kayak kalau teman-teman menghabiskan beberapa persen dari waktu teman-teman tuh at least gunain semaksimal mungkin. Jadi karena aku suka main media sosial ya, jadi aku cari-carinya yang ada manfaatnya di media sosial lah. Nah waktu itu aku kebetulan salah satu CEO dari Ajak Gerak itu atau organisasi yang aku apply itu adalah cutting aku di ITS juga gitu. Jadi ya lumayan sih buat pengalamannya sendiri ya asik sih ngajar anak SMA gitu. Dan kebetulan ini sekalian promosi. Jadi aku sama temanku yang ada di sini juga Nobel itu bikin salah satu platform buat teman-teman yang kelas 12 buat mentorship dan adalah sisi akademiknya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kayak nanti itu misal di Nobel kan di Undip ya, Undip jalur prestasi itu kayak gimana, atau aku SNM kayak gimana, atau SBM Indonesia kayak gimana, itu sabi banget ngecek di Instagram namanya 4 Ways to Go gitu. Ntar cek aja lah, ntar kayak banyak lah insya Allah program-program yang bisa ngebantu teman-teman untuk survive di PTN gitu. 4 Ways to Go. Oke, langsung kepoin ya teman-teman. Oke ya, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi misal. Mungkin Mbak Floren bisa kasih kata-kata motivasi seperti Mbak Mas yang udah kasih motivasi sebelumnya. Mungkin Mbak Floren silakan. Oke. Jadi kalau kata-kata motivasi dari aku sih sebenarnya kayak nikmati aja setiap prosesnya, segala keberhasilan, kegagalan, senang, sedih, diresapi, semuanya dimaknai. Dan juga jangan lupa dipertanyakan gitu sama Tuhan, baik-baik self-talk, baik-baik ngobrol sama Tuhan. Tuhan sebenarnya aku tuh kayak dikasih perasaan ini tuh buat apa sih, biar jadiin pelajaran gitu loh. Dan juga kalau capek, istirahat, jangan berhenti. Dan juga tadi sih yang kalau dari aku sendiri permasalahan waktu kelas 12 itu kayak butuh mentor, butuh orang yang udah pernah ada di posisi aku, di mimpi aku gitu. Paham gak sih, kayak aku pengen kesana nih tapi aku kan nggak tahu jalan menuju sana. Nah pasti ada orang yang pernah kesana. Nah aku tuh butuh orang itu, butuh mentor itu. Nah sekali lagi jangan lupa cek 4 Ways to Go sih itu. Oke, semangat teman-teman. Oke, jangan lupa cek 4 Ways to Go nih buat angkatan 23 dan kita nih. Iya, langsung. Oke, sebelum lanjut ke narasumber selanjutnya ini Mbak Mas semangatnya 23 itu bisa on cam lagi ya buat semangat, nunjukin semangat nih. Soalnya kan udah ada Mbak Mas alumni nih, supaya Mbak Mas alumni kenal juga nih. Jadi bukan cuma Mbak Mas alumni yang kenalan, mungkin ada yang mau kenalan juga, 23 boleh banget. Terus kalau bisa ini, ayo exercise apa ya? Ngambil nafas dulu supaya nggak ngantuk. Soalnya ini kayaknya kalau siang-siang gini waktunya tidur gitu. Enak itu hawa-hawanya tidur, apalagi di hari cuti bersama ini. Tapi di sini tuh
bisa santai ya. Iya. Misalnya alumni itu santai banget.